guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Di video kali ini, sesuai dengan judul thumbnail, aku akan ngebahas buku tentang Black Showman dan pembunuhan di kota tak bernama by Keigo Higashino. Jadi untuk cover bukunya, sebenarnya ini cukup menarik desainnya. Aku juga suka banget karena di samping ini kayak ada tentang penulisnya gitu loh. Tentang Keigo Higashino Sensei ada ditulis di sebelah depannya ini, terus di bagian belakang juga ada gitu. Meskipun aku kurang tahu sih ini fungsinya apa, mungkin bisa jadi kayak semacam pembatas buku gitu kali ya. Jadi bisa kayak gini. Karena ini buku lumayan tebel, jadi dikasih dua. But somehow sebenarnya buku ini juga datang dengan adanya pembatas buku. Jadi aku kurang tahu juga sebenarnya ini fungsinya itu untuk apa gitu loh. But anyway, covernya sih bagus ya. Kalau alasan mengenai aku membeli buku ini, karena ini buku lumayan sering lewat timeline aku, mau di Instagram maupun di Shopee, itu banyak banget. Dan lagi nama Keigo Higashino juga sering banget muncul gitu. Karena penasaran, ya udah aku ikut PO-nya kemarin. Buku ini mengambil setting di saat COVID-19 di sebuah kota kecil yang tidak bernama. Di kota kecil inilah ada terjadi pembunuhan terhadap seorang mantan guru SMP. Korban adalah seorang guru yang sangat disegani, bahkan setelah murid-muridnya lulus, mereka kerap masih menghubungi sang guru, ya masih kontak-kontakan untuk minta nasihat, bahkan bantuan gitu. Mana mereka baru-baru ini baru bikin rencana mau reunian. Jadinya banyak banget murid-murid yang kontak si guru ini. Jadi tentu saja yang sempat menghubunginya masuk ke daftar tersangka. Pihak polisi sendiri nggak tahu ini sebenarnya adalah kasus pembunuhan terencana atau ketidaksengajaan atau mungkin pencurian yang berakhir dengan pembunuhan. Disinilah putri korban bersama pamannya, si mantan pesulap, berusaha untuk memecahkan kasusnya sendiri. Siapa sebenarnya pembunuh dari Kamio Eiji? Saat aku baca buku ini, ada beberapa bagian yang membuat aku terbawa suasana, terutama ketika si Mayo atau anak dari korban ini menemukan ayahnya dalam keadaan sudah tiada gitu. Menurut aku itu emosinya dapat banget, sedih banget. Dan pas aku baca buku ini aku ada kasih kayak anotasi gitu ya. Jadi bisa kalian lihat ini ada warna oranye sama biru. Yang menggambarkan biru itu adalah kesedihan, yang warna oranye itu ada berupa kayak kritik gitu. Nah, selain itu di buku ini juga ada dikasih kayak sarkasme-sarkasme yang nyindir manusia zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, which I think it's really interesting. Tapi itu cuman di bagian awalnya aja sih menurut aku. Kalau di bagian tengah sampai akhir, menurut aku buku ini sedikit bertele-tele. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat kasusnya, cuman terlalu diulur-ulur ya. I don't know if that's a good thing or not, tapi memang harus dibikin kayak gitu biar bisa lancar kali investigasinya. Cuma menurut aku terlalu bertele-tele sih. Bagian menarik lagi dari buku ini adalah karena pamannya si Mayo ini adalah pesulap. Jadi ada beberapa bagian yang menurut aku keren banget, kayak ada sulap-sulap, ada trik-trik yang menurut aku kalau misalkan diangkat jadi movie atau series, mini series gitu, pasti bakalan menarik banget sih buku Black Showman ini. Terus di saat mengupas siapa pelakunya, menurut aku sedikit agak lebay dan terlalu fiksi teman-teman. Aku nggak yakin ini bakalan bisa terjadi di dunia nyata. Keren atau enggak, ini menurut aku bakalan keren kalau misalkan diangkat dari jadi movie gitu. Kalau misalkan dibaca doang, kurang dapet gitu feel-nya. Ini buku juga sebenarnya nggak gitu tipis ya teman-teman, lumayan 516 halaman. Karena mereka melakukan penyelidikan sendiri, menurut aku menarik banget gimana cara si pamannya Maya ini atau Takeshi
Melakukan wawancara. Dia kayak nggak seperti wawancara yang to the point, langsung tanya-tanya gitu, tapi kayak mancing-mancing biar orangnya ini sendiri ceritain gitu. Padahal dia nggak tahu, tapi dia cuman kayak nebak-nebak, dan itu menurut aku keren banget. Untuk karakter favorit aku sendiri itu adalah Takeshi, atau si paman yang mantan pesulap ini. Selain cerdas, orangnya juga eksentrik banget. Menurut aku karakter-karakter yang kayak gini jarang ya ada. Kalau karakter-karakter lain yang terlampau biasa aja kayak si Mayo, anak dari si korbannya, menurut aku malah menyebalkan karena dia ini terlalu banyak tanya dan polos. Kayak nggak bisa terima kalau kelakuan pamannya ini aneh gitu. Ya udah, kalau dia orangnya kayak gitu ya terima aja. Kenapa harus menjadi sama gitu dengan orang lain? Jangan terlalu biasa. Untuk kelebihan dari buku ini menurutku gampang banget dibaca, bahasa yang digunakan sangat simpel, terjemahannya bagus, beberapa emosi berhasil ditangkap dengan baik meskipun perasaan itu sebenarnya sulit banget dijelaskan ya kalau aku pakai kata-kata sendiri, tapi Keigo Higashino berhasil membuatnya menjadi sesimpel mungkin. Bahkan beberapa kali aku sempat meneteskan air mata ketika si Mayo melihat keadaan ayahnya yang kayak lagi tertidur padahal udah meninggal gitu kan. Menurut aku itu sedih banget sih. Terus ada juga kelebihan-kelebihan kayak ada footnote gitu. Jadi ada beberapa kalimat yang kayak kurang familiar itu dijelaskan, dan menurut aku suka banget sama footnote. Kita kayak jadi belajar lebih gitu. Juga ada kayak beberapa kritikan, ini aku akan bacain salah satunya. Kayak misalkan anak-anak muda zaman sekarang cenderung suka menyingkat nama atau judul yang mereka rasa sedikit kepanjangan. Itu kan kayak mengkritik anak muda zaman sekarang, memang kena banget sih menurut aku. Di sini juga ada kayak peribahasa gitu. Orang yang tenggelam akan berusaha menggapai apapun, bahkan jerami sekalipun. Itu artinya adalah jika sudah kehabisan akal saat berada dalam kesulitan atau bahaya, orang akan mati-matian menggapai bantuan apapun, bahkan bantuan yang sebenarnya sama sekali tidak bisa diandalkan atau berguna. Jadi kita kayak belajar gitu loh, bagus sih. Nah, untuk bagian yang kayak menurut aku sedih itu ada di bagian sini. Maya menyentuh pipi Eiichi. Sensasi dingin dan kaku yang merambati jemarinya membuat hatinya semakin perih. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat-ingat kapan pertemuan terakhirnya dengan sang ayah dan apa yang mereka bicarakan. Namun, meskipun mencoba menggapai ingatan tersebut, ia hanya teringat kenangan yang sudah sangat lama. Yang menurut aku itu kayak sedih banget sih. Dan aku rasa kalau misalkan aku ada di posisi Mayo, mungkin kejadiannya bakalan sama gitu. So menurut aku sih bagus, keren. Sedih. Untuk kekurangan dari buku ini, sebenarnya buku ini itu kan dituliskan dalam sudut pandang orang ketiga. Jadi ada beberapa bagian ketika ada karakter yang membatin, menurut aku itu kurang cocok. Di beberapa bagian kayak lagi serius, tiba-tiba loh kok jadi mau ngelucu, padahal kita lagi serius gitu. Jadi ada beberapa bagian yang kurang cocok gitu kan. Dan plus tambahan, buku ini terlalu bertele-tele. Menurut aku kalau bisa dijadiin jadi kayak movie, ini bakalan kelar dalam 2 jam dan bisa aja dipangkas menjadi 300-an, hampir 400 halaman, nggak perlu sampai 500-an halaman sih menurut aku. Investigasinya terlalu panjang. Rating aku untuk buku Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama by Keigo Higashino Sensei ini aku kasih bintang 3,5. Biasa-biasa aja menurut aku. Cuman kalau misalkan buku ini bakalan kayak digarap gitu jadi movie atau mungkin mini series, aku bakalan nonton sih, soalnya bakalan keren banget. Karena pamannya ini adalah mantan pesulap, jadi pasti bakalan ada bagian-bagian menurut aku keren banget. Siapa sih yang gak menganggap sulap itu keren gitu kan? Trik-triknya dan segalanya itu pasti bakalan cakep banget. Ide ceritanya menurut aku menarik banget untuk buku Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama ini.
Dan aku juga nggak berhasil sebenarnya menebak siapa pelakunya, cuman idenya hebat banget. Apakah kalian berhasil menebak pembunuhnya siapa? Kalian udah baca belum sih buku Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama ini? Kalau sudah, boleh komen di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Dan jujur aja, ini pertama kali aku baca buku dari Keigo Higashino, dan menurut aku sih asik ya, gampang gitu dibaca tulisannya, dan dia juga ada beberapa nulis buku lainnya kan yang nggak kalah terkenal. Aku agak sedikit tertarik. Kalau kalian ada rekomendasi buku apa dari si sensei, juga boleh komentar di bawah. Selain itu, ini juga kali pertama aku kayak anotasi sambil baca buku, dan menurut aku membantu banget ya. Sebentar. Jadi setelah baca buku Black Showman ini kan aku udah mulai kayak anotasi, tapi kayak sedikit aku kira aku nggak gitu pintar gitu dalam anotasi, atau mungkin lupa. Tapi pas aku baca Persuasion by Jane Austen, kalian bisa lihat anotasinya sebanyak itu, guys. Jadi menurut aku anotasi itu menurut aku penting banget. Kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri sih, anotasi menurut aku menarik banget. Kayak ada beberapa buku yang menurut aku saking sukanya, setelah selesai baca ingin aku baca ulang lagi gitu. Persuasion ini kan salah satunya ya. Kita ambil contoh aja. Jadi aku bisa kayak langsung skip gitu loh. Langsung ke bagian yang menurut aku lucu atau nyenangin atau sedih gitu, jadi bisa langsung aku baca gitu tanpa harus benar-benar baca ulang. By the way, ini aku baru reread ya, ini aku beli di tahun 2018 ya, dan aku masih suka banget sama buku ini. Jadi itu pengalaman aku anotasi, membantu banget, dan menurut aku itu juga bisa kasih tahu kita seberapa suka si pembaca sama buku tersebut. Bisa kalian lihat bedanya, meskipun yang ini 300-an halaman, ini 500-an, banyak banget kan anotasinya di buku yang aku lebih suka ini. Ya selera sih sebenarnya, aku aja, karena ini salah satu my most favorite, jadi nggak adil kalau misalkan dibandingkan dengan genre yang totally berbeda gitu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini teman. I hope you guys enjoy this video, and if you do, don't forget to leave a like and also subscribe. I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye.